Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku mau buat bolu kopi. Bolu kopi ini mempunyai rasa yang lembut banget ya menurut aku. Tapi bukan lembut yang gimana. Ini enak banget ya. Nah, bahannya aku pakai di sini ada putih telur, gula, cuka apel, dan gula palem. Ini ada putih telurnya 120 gram atau ekuivalen dengan kira-kira 4 butir telur dan 80 gram gula pasir. Kemudian ini karena pakai kopi aku pakai gula palem. Gula palemnya 40 gram. Jadi total gulanya itu ada 120 gram. Dan penstabilnya aku pakai cuka apel. Kalau nggak punya cuka apel, bisa gunakan perasan air lemon atau perasan air jeruk nipis ya, atau pakai cuka putih juga bisa. Jadi ini fungsinya untuk menstabilkan adonan putih telurnya supaya dia nggak cepat cair. Bahan selanjutnya 4 butir kuning telur. Lebih kurang kalau ditimbang sekitar 80 gram. Kemudian ada 100 gram tepung terigu, aku pakai yang pro rendah, dan 20 gram tepung tapioka. Kemudian ini ada minyak makan 30 gram. Kemudian ada 2 saset, aku pakai kopi instan yang tidak ada ampas atau no ampas ya. Jadi sebaiknya pakai kopi yang tidak ada ampasnya. Kalau nggak ada pakai pasta kopi. Nah, karena pakai kopi instan, aku tambahkan kurang lebih sekitar 2 sendok teh air panas atau 3 sendok teh air panas yang pasti supaya dia seperti pasta. Jadi kental, tidak terlalu cair. Kalau sendok teh yang dipakai yang gede, tinggal dimasukkan sedikit demi sedikit aja sampai kopi ini seperti pasta. Seperti ini aja ya. Sekarang mixer dulu putih telurnya. Jadi putih telurnya di mixer sampai dia mulai berbuih sedikit, baru dimasukkan secara bertahap gula pasirnya. Ini akan membuat adonan putih telurnya itu lebih fluffy ya, lebih volume, lebih gampang nanti disatuin ke adonan kuning telurnya. Seandainya itu untuk metode sifon, tapi kalau di sini aku bukan pakai metode itu, dimasukin aja yang gulanya itu bertahap. Jadi di sini nanti aku akan masukkan kuning telurnya ke putih telurnya langsung di mixer. Ini dengan kecepatan yang tinggi ya, supaya dia menjadi soft peak. Jangan sampai hard peak, karena kalau udah hard peak susah untuk nanti hasil bolunya malah lebih keras ya. Jadi lebih bagus sampai ke soft peak aja. Masukin cuka apelnya supaya menstabilkan adonan putih telurnya. Oke, lanjut di mixer dengan kecepatan tinggi. Kira-kira sampai adonannya seperti ini. Masih kurang sedikit lagi, dikocok sampai dia bisa seperti jambul petruk seperti itu. Mirip dengan adonan putih telurnya sifon ya. Oke, ini sudah. Sekarang aku mau matikan. Nah, sampai seperti ini. Kelihatan ya, soft peak. Sampai dia ada jambul petruk seperti ini. Oke, kita lanjut masukin kuning telurnya secara bertahap. Satu persatu aja dimasukin. Kocok sampai sekedar rata saja. Jadi ini prosesnya cepet ya, cepet ratanya. Tuh, sampai seperti ini saja udah oke. Jadi hitungannya nggak sampai 5 menit ya, berapa detik aja. Untuk nyatuin kuning telurnya aja udah oke. Seperti biasa diayak dulu tepung terigu dan tepung tapiokanya.
Mau diayak terpisah juga boleh ya. Tapi di sini aku gabung aja semuanya. Diayak supaya gerindilan tepungnya itu nanti ke adonan itu jadi lebih halus. Jadi nggak terjadi gumpalan tepung yang tidak diinginkan ya. Biasanya itu yang mengganggu tekstur bolu. Nah, dengan kecepatan rendah diaduk tepungnya. Mau gunakan spatula atau mau diaduk manual bisa ya. Tapi kalau mau pakai mixer juga bisa. Yang pasti jangan gunakan kecepatan tinggi, tapi gunakan saja kecepatan yang paling rendah. Sekedar sampai tepungnya itu rata aja. Jadi nggak lama juga, hanya sekitar berapa detik aja ya, nggak sampai 1 menit. Udah selesai dan sudah. Sekarang tinggal dimasukin kopi yang tadi sudah kita buat ke dalam minyaknya. Ini tujuannya untuk mencegah berulang kita mengaduk. Jadi kalau kita masukkan minyak yang terpisah, kita aduk. Jadi nanti kan semakin banyak oksigen yang terperangkap. Terus kita masukin lagi pasta coklatnya, pasta kopinya, kita aduk lagi. Itu makin banyak lagi oksigen yang tertangkap nanti, terperangkap. Jadi itu akan membuat bolunya kasar. Ini diaduk dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Jadi juga prosesnya cepat banget. Nggak usah lama karena adonannya bisa turun. Nah, adonannya sudah ready dan oven juga udah panas. Sekarang aku akan tuangkan ke loyang. Ini aku pakai loyang brownies 20 x 10 dengan tinggi 7 cm, tapi nggak sampai setinggi itu nanti. Aku alas dengan baking paper. Kalau nggak mau alas dengan baking paper, bisa diolesi dengan margarin dan ditaburi tepung. Jadi bisa dengan metode yang jadul. Kalau misalnya nggak mau pakai baking paper. Tapi kalau pakai baking paper, menurut aku sih lebih gampang ya. Jadi untuk membersihkan loyang juga akan lebih gampang. Dan juga nanti saat dikeluarkan dari loyang, dia juga akan lebih rapi, lebih bagus. Jadi jangan lupa dari waktu kocok telur tadi, ovennya juga udah harus dipanasin. Dan adonannya itu wajib kental seperti ini. Kalau nggak doyan kopi, bisa digantikan dengan lemon ataupun markisa atau yang lainnya. Kemudian dipanggang. Ini setelah panggang 20 menit, awalnya aku pakai api bawah dulu, suhu 170 derajat Celcius. Kemudian aku hidupkan api atas bawahnya. Ini udah selesai, sekarang kita tes tusuk. Dalamnya sudah kering ya, jadi ini pertanda dia sudah matang. Jangan dikeluarkan dulu dari loyang, biarkan dulu. Kalau bisa kita balik. Oke, aku balik loyangnya ya, supaya dia nggak ambles. Oke, be right back. Aku akan tunjukkan isinya. Seperti ini teksturnya, jadi lembut dan wangi aroma kopinya itu menggoda banget. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya. Dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, dan thank you for watching. See you. Bye-bye.